Terima kasih untuk pujian yang sangat indah. Mari saudara kita berdoa sebelum membaca sabda Tuhan. Ya Allah, kami berdoa agar roh kebenaran dan hikmat-Mu memberi kami pemahaman pada kekayaan sabda-Mu. Lebih dari itu, kami berdoa agar roh cinta kasih-Mu memberi kami benih cinta agar bertumbuh subur di dalam batin kami. Bahkan lebih dari itu, kami berdoa agar roh sukacita-Mu memberi kami hasrat dan gairah untuk terus menantikan dan mengharapkan Dikau. Dan dengan semua itu, kami diubah menjadi makin serupa dengan gambar putra-Mu, Yesus Kristus, yang di dalam namanya kami naikkan doa kami ini. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 13. Yesaya 55 ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Hal itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Beri kelimpahan
puji-pujian di Sion, kepadamu-lah orang membayar nazar. Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau Allah yang dengarkan doa. Bacaan kedua diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius pasal 13 ayat yang pertama hingga yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 23. Ayat 18 sampai dengan 23 akan saya baca sementara khotbah nanti disampaikan. Matius 13 ayat 1. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak berbondong-bondong dan mengerumuni Dia, sehingga Dia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ia menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun sesudah matahari terbit layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baik telah disampaikan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Haleluya,
Beberapa bulan yang terakhir ini, saudara, saya dan istri memulai sebuah hobi yang baru, yaitu berkebun. Kami menanami kebun kecil dengan benih-benih sayur supaya bisa dipanen dan dikonsumsi sendiri. Sehat, organik, dan menyenangkan. Perlahan-lahan kami belajar cara menanam yang paling baik, paling efektif dan efisien. Prinsipnya bagaimana benih itu bisa sebanyak mungkin tumbuh di lahan yang terbatas dan memberi hasil yang semaksimal mungkin dan tetap sehat. Ada masa di mana kadangkala hama menyerang, tetapi ketika panen tiba rasa hati ini begitu senang. Maka saya gembira ketika membaca bacaan Injil yang berbicara tentang perumpamaan penabur. Alkitab kita, khususnya Injil, ternyata banyak sekali memuat kisah-kisah yang berkaitan dengan kehidupan taman atau kebun, gardening atau farming. Termasuk perumpamaan yang kita baca ini. Nah, tentu pertanyaannya adalah, apa makna dari perumpamaan itu? Pada level yang paling sederhana, maknanya sepertinya tampak jelas. Ya. Apalagi diperjelas dengan penjelasan Yesus sendiri. Yang dimunculkan pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Ya, saya akan bacakan. Matius pasalnya yang ke-13 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, artinya orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, namun ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, artinya orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia itu dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi Yesus melakukan klasifikasi. 4 kelas, 4 kelompok manusia yang menerima firman Allah. Yang jatuh di tepi jalan, di jalan berbatu, jalan bersemak, dan di tanah yang baik. Ya. Yang tanah baik pun dibagi 3 kelas. Yang buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Maknanya tampaknya sederhana. Berusahalah menjadi tanah yang baik dan subur bagi pertumbuhan firman Tuhan yang Anda terima. Kalau perlu yang 100 kali lipat buahnya. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa keindahan perumpamaan ini justru bukan hanya terletak di situ. Bagaimana menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, bukan hanya itu. Ketika saya membaca berkali-kali teks ini, Matius 13 ini, saya justru terkesima dan terkaget-kaget. Kenapa? Karena ternyata kalau kita geser fokusnya bukan pada 4 jenis tanah itu, tapi pada si penabur, ternyata ini penabur yang absurd. Si penabur tanpa tidak berpengalaman sama sekali. Bukankah begitu? Malah kesannya itu apa? Careless. Reckless. Bayangkan. Dia menaburkan benih-benih itu
tanpa mikir seolah-olah. Sekenanya. Lahannya tidak disiapkan, tindakan menaburnya pun serampangan ke sana kemari. Sudah tahu ada jalan, sudah tahu ada tanah berbatu, tanah bersemak, ya sudah tetap ditabur. Seperti menyia-nyiakan benih itu. Betul bukan? Bahkan dia tahu ada tanah subur, tingkat kesuburannya juga beda-beda. Hasilnya beda, 100 kali, 60 kali, dan 30 kali lipat. Kenapa dia tidak berkonsentrasi pada tanah yang dia tahu, paham, akan menghasilkan buah yang paling lebat? Dengan kata lain, penabur ini tidak memakai prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisien artinya usaha seminimal mungkin, modal sesedikit mungkin, tapi efektif, hasil semaksimal mungkin. Jadi kalau kita fokuskan pada si penabur, lalu ini apa-apaan? Dan ketika saya bertanya mengapa penabur itu seperti serampangan menyebarkan benih-benihnya itu, lalu membaca pada ayat yang pertama dan yang kedua saya mulai memahami, karena Yesus pada hari itu tengah berbicara pada berapa orang? Banyak. Ayat 1 dan 2 mengatakan, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Kepada mereka Yesus berbicara tentang perumpamaan penabur ini. Artinya ada beraneka ragam orang. Coba Anda pakai imajinasi Anda berada di tempat itu, saat itu di tepi pantai mendengar Yesus berbicara tentang penabur ini. Saya yakin sebagian besar dari kita akan berpikiran, pasti saya sudah menjadi tanah yang subur. Saya berbuah 100 kali lipat. Saya lebih baik, bahkan terbaik dibandingkan orang-orang itu. Nah kalau Anda sudah sampai pada titik ini, maka next step-nya apa? Kita akan memasukkan orang-orang lain ke kelas-kelas yang lebih rendah, bukan? Pak itu kayaknya tanah berbatu itu. Ya. Kopeh. Ya. Ibu ini itu tanah bersemak. Ya. Hidupnya penuh kekhawatiran. Dan seterusnya dan sebagainya. Tentu perumpamaan ini bisa dimaknai sebagai sebuah anjuran. Hendaklah hidupmu seperti tanah yang siap, yang baik, yang subur supaya berbuah lebat. Itu benar. Seperti nyanyian awal ibadah kita. God let my heart be good soil. Tetapi pembacaan semacam ini tanpa sadar bisa menggiring kita untuk memahami I am the best soil. Aku tanah yang baik. Menerima firman Tuhan dan seterusnya. Sayangnya dalam kenyataannya. Jika kita jujur. Hidup tidak seperti itu. Hidup kita tidak selalu menjadi tanah yang subur bagi firman Allah, bukan? Hidup kita lebih sering menjadi lahan yang tidak ideal. Ada cukup banyak batu, ada banyak semak. Ada banyak kekhawatiran. Kadangkala benih yang ditaburkan tidak mengakar dan seterusnya dan sebagainya. At the end of the day, kita harus akui saya tidak sebaik yang saya duga. Dan itu berarti Bapak itu dan Ibu Anu tidak seburuk yang kita sangka. Dan disinilah justru inti dari perumpamaan ini. Kenapa? Sebab Yesus sedang berbicara bukan tentang sampean. Bukan tentang kita, si penerima, lahan-lahan ini. Yesus sedang berbicara tentang apa? Ayat 19 mengatakan tentang kerajaan Allah. Tentang Allah yang mengutus Yesus menjadi seperti penabur yang memberikan benih cinta kasih itu. Fokusnya bukan pada lahan atau tanah, tapi pada penabur itu. Penabur yang tampak careless dan reckless itu. Yang tampak serampangan menaburkan benih-benihnya itu. Maka kalau fokusnya pada penabur,
Maka saran saya adalah kita membacanya bukan dengan mengatakan saya sudah menjadi tanah terbaik. Bukan. Tapi lihatlah penabur itu. Maka akan muncul rasa kagum, takjub, terpesona. Dan rasa syukur. Karena jika memang kita tidak sebaik yang kita sangka, kita akan kemudian mensyukuri, kok ya penabur itu tetap mau menaburi saya. Tampaknya ceroboh dan serampangan. Tetapi itu justru menunjukkan kemurahhatian yang melimpah ruah. Jadi ini bukan a parable of a careless sower. Sebuah perumpamaan tentang penabur yang sembarangan. Tetapi a parable of a generous sower. Sebuah perumpamaan tentang seorang penabur yang bermurah hati. Maka hari ini saya ajak Anda untuk merefleksi ke dalam batin kita. Aku tidak layak. Tetapi toh aku menerima hamburan benih cinta itu. Aku bukan tanah yang baik. Tetapi Kristus sang penabur itu tetap melimpahiku dengan benih cintanya. Dengan kata lain kita diundang untuk berhenti memiliki sikap seperti orang Farisi yang berkata, Tuhan aku sudah melakukan semuanya. Aku orang yang mencintaimu. Dan beralih seperti seorang pemungut cukai yang berdoa dalam tangis. Aku tidak layak Tuhan. Sama seperti sikap Paulus. Kalau Anda membaca 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9. Dia berkata, aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saya sungguh berdoa kalau Anda tiba pada titik itu, maka hati kita akan siap untuk terpesona pada bagaimana mungkin aku yang tidak layak ini toh menerima hamburan benih cinta Allah itu. Maka kita tidak punya cukup waktu dan energi untuk melihat bapak itu, ibu itu, tanah yang berbatu, tanah yang bersemak. Karena mereka pun sama seperti Anda layak dilayakkan dalam ketidaklayakan untuk menerima hamburan cinta Allah. Dengan kata lain perumpamaan ini singkatnya mewartakan kerajaan Allah yang limpah ruah dengan semua kemungkinan cinta. Kemurahhatian yang luar biasa itu. Dari Allah yang memberi kesempatan tanpa henti kepada semua orang untuk menerima dan merespons benih cinta Allah itu. Maka sikap yang terbaik adalah kagum, terpesona, sembari melihat ketidaklayakan kita. Dan jika fokus kita pada itu, bukankah kita kemudian mau berubah, bukan? Mari merenungi kemurahan hatian Allah itu. Sebelum saya lanjutkan khotbah saya ingin mengajak kita untuk mengekspresikan rasa kagum kita. Dengan sebuah nyanyian, saya sangat ketika mempersiapkan khotbah ini sangat terberkati dengan sebuah nyanyian dari PKJ 244. Sejenak aku menoleh. Mari kita nyanyikan dengan menyadari betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukankah
hanya tanganku erat, bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Sesekali memilikilah momen menengok ulang ke belakang. Dan hati yang penuh syukur akan muncul dalam hidup Anda. Nah, ada satu perenungan lagi yang mungkin perlu kita refleksikan. Mungkin di antara kita ada yang pada hari ini, detik ini tengah bergumul dan berkata, hidup saya hopeless. Atau mungkin orang yang Anda kasih, anak, suami, istri, kakak, siapapun. Yang tampak jauh dari Tuhan. Yang hatinya, mungkin hati Anda atau hati orang itu bagaikan jalanan keras, batu bersemak, tanah berbatu yang tampak tidak mungkin berubah. Dan saya mau katakan, selalu ada pengharapan. Tanah yang tandus dapat diolah, hati yang gersang dapat diubah. Tanah berbatu dapat disuburkan, hati yang keras Allah mampu lunakan. 10 tahun yang silam saya berkesempatan untuk melihat sebuah kehidupan komunitas yang sangat miskin di beberapa kilometer di luar kota Nairobi, Kenya. Tanah mereka sangat arid, gersang, tandus. Ya. Tapi mereka punya akal untuk survive. Ya, sementara air hanya mengaliri sungai beberapa saat, sangat singkat. Mereka membuat apa yang disebut sand dam. Dam atau bendungan pasir. Jadi pasir dikeruk berton-ton dan kemudian dibuat dam. Sehingga air yang hanya sekilas mengairi sungai itu bisa tersimpan di dalam pasir itu, dan dengan teknologi yang super sederhana mereka bisa memiliki air sepanjang tahun, dan air itu dipakai untuk mengairi tanah yang tandus di sekitar sandam itu. Dan perlahan-lahan saya datang ke sana sudah berhasil subur sekali tanah yang tadinya gersang itu, dan ekonomi mereka mulai berubah. Selalu ada pengharapan. Perumpamaan ini tidak sekadar menuntun kita untuk bertanya, apakah aku cukup subur? Apalagi bertanya, apakah si anu dan si itu berbatu atau bersama? Bukan. Perumpamaan ini menuntun kita untuk bertanya, bagaimana mungkin si penabur itu tetap mau menabur sekalipun aku berbatu dan bersemak. Intinya adalah sekalipun Anda berkata, I am done. Hopeless. Izinkan saya berkata, Allah masih bekerja. Allah seolah-olah berkata, I am not done yet with you. Allah belum selesai. Allah belum rampung dengan hidupmu. Allah belum rampung dengan orang yang Anda khawatir dia terlepas dari cinta Allah. Allah si penabur itu dengan segala kemungkinan kesabarannya terus menabur. Bahkan di batu-batu cadas itu. Dengan cara yang tidak efisien sama sekali. Nah, mari kita syukuri, kita rayakan inefisiensi ilahi itu. Sebab pola kerja Allah selalu tidak pernah efisien. Lihatlah perjalanan bangsa Israel 40 tahun dari Mesir ke Kanaan. Yang kalau berjalan biasa hanya 11 hari. Paling 2 minggu. Dan ini 40 tahun berputar-putar sangat tidak efisien. Allah yang seolah-olah tidak tahu peta.
Lihatlah Yohanes 9 bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Kalau efisien, dia hanya berkata sembuhlah dan sembuh. Tapi Yesus meludah ke tanah, mengaduk dengan tanah, menempelkan kepada mata orang buta itu, menyuruhnya pergi panjang. Tidak efisien. Tapi hari ini saya mau katakan kasih tidak pernah efisien. Anda mengasihi seseorang, hidupmu tiba-tiba menjadi tidak efisien. Kalau Anda punya seorang yang sudah sepuh, tua di rumah orang tua Anda mau efisien? Anda tinggal sewa seorang caretaker, ya. Tapi kalau Anda mengasihi dia, hidupmu menjadi tidak efisien. Anda mandikan, kasih makan, disisirin bermenit-menit, berjam-jam. Tapi love is never efficient. Cinta tidak pernah efisien. Dan hari ini saya undang Anda untuk mensyukuri inefisiensi ilahi itu. Yang rela terus menabur di tanah berbatu, tanah bersemak hati kita. Dan semoga ketika Anda menoleh, ada keterpesonaan dan rasa syukur. Dan pengharapan itu tetap muncul. Amin. Saat teduh buat kita.